Kayaknya semakin lama semakin di belakang ya saudaraku ya. Semakin tambah banyak ya jumlahnya ya. Wow. Hari ini saudaraku saya amazed loh. Kenapa saya amazed? Karena kita akan membuka ibadah yang ketiga. Jadi setelah ini kita masih ada satu kali ibadah lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan? But then saya bisa melihat ya saudaraku terus again and again. God is faithful. Tuhan itu Allah yang setia, ditambah-tambahkanlah jumlahnya. Semakin banyak yang semakin mengenal Yesus. Doa saya boleh Bapak Ibu, jangan hanya datang ke tempat ini, tapi biarlah hidupmu diubahkan. Ngalami Yesus secara pribadi, ngalami power itu, ngalami life itu, ngalami healing dalam hidupmu. Kita mulai ya, sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Thank you. Hari ini saudaraku kita masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan, The Spirit of Wisdom. Kalau boleh saya katakan, this is the part where you will need it every single day of your life. Ini bagian yang terakhir ini justru saudara akan butuhkan ini di setiap kehidupan saudara, every single day. Kenapa saudaraku? Because life is a battlefield. Hidup itu peperangan Pak. Saudara sadar nggak sadar tiap hari peperangan itu terjadi. Sesederhana kalau mata kita dibukakan sama seperti bujang dari Elisa waktu itu. Matanya dibukakan maka saudara akan melihat Pak. Life is battlefield. Dan kalau hidup itu adalah satu peperangan, life is a battlefield. Izinkan saya juga mengatakan hal ini Bapak Ibu. The enemy will attack you every single day. Suka atau enggak suka? Dia akan cari celah. Dia akan cari titik kelemahan saudara and right there, he will strike you. Dalam kehidupan saya pribadi ya saudara, kadang kalau tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan, dia akan cari kelemahan orang terdekatmu. Dia tahu kok buttonnya saudara itu apa, pemicu saudara itu apa. Kadangkala bahkan kalau itu pun dia tidak temukan ya saudara, maaf saudaraku, bahkan asisten rumah tangga saudara juga bisa kena. Orang di sekelilingmu, orang yang mungkin bahkan jauh dari saudara, itu pun bisa kena. Dengar ini baik-baik, doa saya hari ini. Jadi orang Kristen, pertahankan kehidupan doamu. Kenapa? Karena kehidupan doamu bukan dibutuhkan pada saat masalah terjadi. Kalau saudara baru doa saat masalah terjadi, ya lebih baik daripada nggak doa sih Bapak Ibu. Tapi it's too late. Doamu yang menjagai keluargamu setiap hari. Doamu yang tanpa kau sadari di dalam setiap peperangan, dia akan strike. Apakah saudara kira semua baik-baik saja kebetulan? Come on. Kalau tembok berapi penjaga itu diangkat habis, saudara. Jangan pernah berpikir, gak apa-apa pastor, 1 hari bolong gak apa-apa pastor, 2 hari bolong gak apa-apa pastor, 3 hari bolong gak apa-apa. Emangnya musuh gak perhatikan? Kok gak ada lagi penjagaannya? Every single day is battlefield. Dan dengar ini Bapak Ibu, akan selalu ada Goliat-Goliat. Itu sebabnya kenapa firman hari ini saudara butuhkan wisdom to defeat your Goliath. Hikmat untuk mengalahkan Goliatmu, karena akan selalu ada Goliat-Goliat di dalam kehidupan saudara yang seolah-olah tidak terkalahkan. Bukankah itu Goliat? Seolah-olah tidak terkalahkan, berdiri untuk menghancurkan engkau. Masih ingatkah apa yang saya katakan Bapak Ibu? Life is a game of faith. Hidup kita ini pertandingan iman. Sepakat? Dalam pertandingan iman yang paling saudara butuhkan adalah iman. Clear dong?
Saudara pertandingan lempar-lemparan balon isi air. Yang saudara butuhkan ya balon isi air. Dalam pertandingan iman yang saudara butuhkan adalah iman. Padahal setiap hari akan selalu ada Goliat yang berusaha berdiri mengolok-olok imanmu. Berapa banyak saya menjumpai sekian banyak orang ya saudaraku. Hari-hari ini karena keputusan mengambil hutang piutang yang salah. Every single day itu Goliat berdiri loh. Dan mengolok-ngolok di depan loh saudara. Saudara seperti kayak seolah-olah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Berapa banyak orang-orang yang saya tahu ya saudaraku. Di masa-masa kemarin pandemi ya saudara. Oh imannya goyah loh. Kenapa? Every single day Goliat sakit penyakit itu berdiri dan berkata, mana Tuhanmu? Kalau Tuhanmu ada kenapa masih belum sembuh? Come on. Setiap kita punya Goliat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara melihat bagaimana anak muda seperti Daud membuat mesin perang tinggi 3 meter itu sujud di bawah kakinya. Come on. Bagaimana seorang Daud, a young shepherd boy, membawa mesin perang 3 meter tingginya, tunduk di bawah kakinya. Kita baca ya saudaraku ya. Kita lihat ya, kita lihat yuk. Kita buka ada dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan ajak saudara baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nanti saudara mengerti why. Karena bahasanya beda saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini memudahkan saudara memahami. Ayat ini ngomong gini, maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat. Terjemahannya lebih enak ya, jago berkelahi. Kalau saya boleh ngomong, saya tidak akan menyebut Goliat itu sebagai jago berkelahi. Dia mesin perang, saudara. Dia berasal dari kota Gad, keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Ada di sini yang tingginya 2 meter? Kalau ada boleh angkat tangan. I don't think so. Oke. Untuk membantu saudara memahami kenapa terjemahan Indonesia masa kini, karena kalau di terjemahan aslinya enggak akan disebut 3 meter. Ada ukuran yang tidak saudara mengerti. Terjemahan ini memampukan kita, memudahkan kita membayangkan, oh 3 meter. Kayak apa kira-kira 3 meter? Boleh dimunculkan multimedia? Silakan. Nah saudaraku. Ini gambarannya, ini pun bahkan not even 3 meter saudara, 2, sekian. Kalau saudara melihat seberapa banyak, karena saya sering ke Afrika ya saudaraku, orang Afrika tuh gede-gede. Ini yang baju warna merah ini jangan saudara pikir kecil loh saudara. Rata-rata pria di sini tingginya akan seperti yang baju warna hitam. Pria ya, bukan wanita ya. Kita sedikit lebih pendek lah saudaraku dari pria. Ada sebagian dari saudara lebih tinggi, tapi rata-rata pria di sini tuh tingginya akan seperti yang baju hitam. Baju merah ini sudah lebih tinggi. Baju hitam itu hanya sekitar seleher, saudaraku. Betul ya? Oke ya. 3 meter itu baju biru, saudara. Dengan kata lain, saudara kalau ngelihat Goliat, itu ngelihatnya tuh bukan gini, saudara. Ngelihatnya gini. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk jadi gambaran. Yuk, ayatnya dibuka lagi. Tingginya kira-kira 3 meter. Ayat yang kelima, ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 5-7 kilogram. Ibu-ibu ada di sini yang beratnya 57 kilogram, nggak usah ngaku. Gini aja deh, yang beratnya kurang dari 57 kilogram angkat tangan. Nah ini lebih seneng kan saudaraku kalau saya lebih langsing gitu kan. Kalau dibilang 57 kilogram kan aduh pastor gitu kan. Nah kebayang gak saudaraku 57 kilogram itu cuman bajunya. Artinya saudara yang beratnya di bawah itu semudah ngelemparin baju dia akan pegang saudara. Make sense saudaraku? Make sense dong saudara kalau pakai baju apa gitu kan gak mungkin saudara. Saudara pakai baju ya pakai baju aja kan. Bajunya 57 kilo.
In case ada saudara yang di bawah 50 kilo. Semudah itu saudaraku. Saya lanjutkan. Ayat ini berkata kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga. Coba lihat dong sepatu saudara. Ibu-ibu yang pakai high heel, udah berat gak kalau jalan? Sepatunya dari tembaga Bapak Ibu. Jadi bukan high heel saja, dia dari tembaga dan tidak disebut berapa beratnya saudara di sana. Di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Once again, tembaga lagi saudara. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Multimedia nanti ibadah berikut boleh dicariin gak gambar alat tenun saudara. Supaya Bapak Ibu nanti bisa mengerti. Alat tenun tuh gede saudara. Jangan kebayang gagangnya seperti sapu ya Bapak Ibu. Tidak seperti sapu. Gede. Dan di sini dikatakan bukan gagangnya ya saudaraku. Tapi mata tombaknya itu ujungnya saja. Itu 7 kilogram. 7 kilogram adalah berat bayi kurang lebih 6 bulan. Oke? Itu cuman ujungnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Goliat ini adalah gambaran segala sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan buat saudara. Saul itu bukan pendek loh Bapak Ibu. Alkitab mencatat kebanyakan orang Israel itu tingginya sebahunya Saul. Kalau sekarang mungkin ya Saul mungkin gak nyampe 2 meter lah ya, tapi plus minus saudaraku. Deket lah ke arah 1,8, 1,9 maybe. Kebayang gak saudaraku? Saul dan seluruh pasukan yang sudah terlatih itu mereka ketakutan. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang membedakan Daud? He is just a young shepherd boy, penggembala domba muda. Apa yang membedakan Daud? Nanti saudara baca ayatnya, dengerin nih saudaraku. Ketika demi didengar Daud, Goliat itu memaki-maki, mengolok-olok, menghina Allahnya. Lihat ini saudaraku. Roh Daud itu bangkit. Come on. Oh, itu sebabnya anak Tuhan harus berdoa setiap hari. Roh Daud itu bangkit. Ketika rohnya bangkit, Pak. Roh yang bangkit itu mengaktifkan imannya Daud. Come on. Iman itu perkara roh. Roh bangkit, iman bangkit, Pak. Bersamaan iman bangkit. Ini yang membedakan Daud. Dia bisa berkata, I can beat you. Saya ulang ya saudaraku. Oh yes. Saul dengan tentara yang lain mereka terpaku. They cannot do anything. Tapi Daud berkata, I can beat you. Dan karena Daud berkata, yes I can beat you. Maka ayat 48 dan 50 ditulis. Kita lanjutkan. Kita buka di pasal yang sama saudaraku, ayat 48 ngomong seperti ini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Baca dong Bapak Ibu. Daud jalan pelan-pelan. Daud hati-hati. Saudara pernah lihat orang tinju enggak? Nah ya, biasanya kalau tinju berat badan ataupun penampilan perawaan jauh lebih tinggi, saya tanya. Petinju itu akan menghampiri dengan gimana? Saudara mengerti maksud saya? Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, Daud loh saudaraku, segeralah dia berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Orang yang rohnya menyala-nyala, come on. Orang yang rohnya menyala-nyala, orang yang kehidupan doanya dijaga dengan baik. Itu sebabnya Alkitab berkata jangan dibiarkan padam. Api yang di bait Allah itu jangan dibiarkan padam. Bukankah tubuhmu bait Roh Kudus? Api yang di bait itu jangan dibiarkan padam. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya perkatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya perkatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat
4:9 ngomong, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dia jatuh ke depan, bam. Saya suka sekali ayat yang ke-50. Boleh kita baca sama-sama? Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya. 2, 3, ayat yang ke-50 boleh dimunculkan multimedia. 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan, diulang dua kali. Orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di... What does it mean? Ayat 4 Pak sampai ayat 7 tadi gak berlaku. Mau Goliat 3 meter kayak mau bajunya 57 kilo. Mata tombaknya 7 kilo. It doesn't matter. Ayat 50 ini berkata, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Hari ini saya berdiri di depan saudara dan saya katakan ini kepada saudara. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Yes, Goliatmu bisa dikalahkan. Pernah kebayang nggak saudara? Let's say ya, Goliat hidup untuk mendengar sejarah diceritakan tentang dirinya. Itu malunya kayak apa saudara? Kenapa ayat ini mencatat tidak dengan pedang? Malu nggak sih saudara, mesin perang tinggi 3 meter, berat, bajunya aja 57 km, kalah hanya batu kali. Coba bayangin kalau saudara jadi Goliat, terus sejarah menyanyikan lagu tentang saudara, saudara tidak dikalahkan bahkan dengan pedang. Tapi batu kali, what a shame. Pastor, what's your point? Dengar ini saudaraku. Iman membuka, hikmat itu mengalir dalam kehidupan Daud. Apa yang tidak bisa dilihat oleh Saul dan bangsa Israel, Daud bisa lihat. Kenapa? Karena Saul dan bangsa Israel berkata, Pak, yang ini aku gak bisa kalahin. This one is unbeatable. I cannot do it. Berapa banyak engkau berkata atas masalahmu, Pastor, I cannot do it. Pastor, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, Pastor. Berapa banyak dari antara saudara berkata, Pastor, kayaknya saya mundur deh yang ini. Tapi ketika Daud, rohnya bangkit, imannya menyala, dia bisa berkata, I can beat you. Dan ketika dia berkata, I can beat you, semua keran hikmat dalam kehidupannya itu terbuka, hikmat Tuhan mengalir. Dia mulai melihat apa yang orang gak bisa lihat. Dan kali ini yang orang gak bisa lihat, dia ngomong, ada jalan. Bisa. It can be done. Bisa dilakukan. Itu sebabnya dia ambil batu kali itu dari kantongnya, saudaraku. Coba pernah terpikirkan gak sih saudaraku? Apa artinya coba kalau saat itu Goliat masih hidup, terus saudara keluarin. Terus Daud ditanya Saul, kamu mau ngalahin dengan apa? Terus dia bilang, ini. Coba bayangin deh saudara, apa artinya batu kali untuk mengalahkan Goliat? Come on. Wisdom membuat yang nothing jadi senjata pamungkas membalikkan keadaan. Oh, come on. Come on, di tempat ini ada yang rohnya menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Ketika apimu dibangkitkan. Saul boleh hebat Bapak Ibu. Prajurit-prajurit itu punya semua keahlian yang tidak dimiliki Daud. Tapi sorry. Orang sehebat apapun kalau rohnya padam, nothing.
Nothing. Hikmat dalam hidupnya kandas. Keran-keran hikmat dalam hidupnya tertutup. You cannot see. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, sejak dari hari ini. Wisdom to defeat Goliath. Kalau setiap hari dalam hidupmu adalah battlefield. Sadar nggak sadar saudara, coba perhatikan aja. Pastor, kalau memang tiap hari battlefield, kenapa saya nggak kerasa? Ada momen-momen kok dijagai saudaraku, tapi di titik engkau lengah, kerasa nggak tiba-tiba kayak di strike. Di saat saudara paling nggak siap. Kenapa? Tiba-tiba saudara kayak nggak punya kekuatan aja untuk ngalahin. Kenapa? Powernya kurang. Api di atas mezbah itu harus dijaga. Jangan sampai padam. Kalau setiap hari adalah battlefield, izinkan saya katakan ini Bu. Ada hikmat untuk setiap peperangan yang engkau alami. The wisdom to defeat Goliath, doa saya itu mengalir, 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 mengalir. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Jadi atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang saudaraku, Pastor gimana cara saya bisa mengembangkan hikmat seperti Daud ini? Karena ternyata ya saudaraku bukan besar kecilnya. Bapak Ibu sorry, bukan muda atau tua, umur bukan umur. Terus saya gimana Pastor? Cara saya bisa mengembangkan supaya saya punya wisdom to defeat my Goliath. Yang pertama, saya akan bagikan 4 Bapak Ibu, catat ya. Yang pertama, pegang kata-kata ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Pastor, maksudnya gimana? Yes, I can. Mental, yes, I can. Daud enggak nunggu ada pedang dulu, Pak. Daud enggak tunggu ada tombak dulu. Berapa banyak Tuhan mau pakai hidup saudara ya? Saudara ngomong gini, Pastor, tapi saya enggak siap. Ibaratnya kalau jadi Daud, saudara maju terus saudara ngomong, Saul, saya dilatih dulu ya. Saya dilatih perang dulu. Saya enggak tahu, Daud bahkan tidak tahu cara menggunakan pedang saudaraku. Kenapa batu kali, kenapa umban, itulah yang dia pakai sehari-hari. He is good at it. Dia enggak tahu, dia enggak punya pedang. Unlike his brother, dia enggak punya tombak. Yang terus kenapa itu sudah ada di kantongnya. Bolehkah saya katakan ini? Tuhan mau pakai apa yang ada di tanganmu. You don't have to be good at everything. Saudara tidak perlu berkata, Pastor, kenapa saya nggak jadi seperti si A? Saya bukan si B, saya bukan si C. Yes, karena misi setiap saudara beda-beda. What you need is in your hand. Tuhan setiap panggil seseorang nggak cari yang dia nggak punya loh saudara. Musa datang dipanggil Tuhan, Musa ngomongnya apa? Tuhan, aku nggak pinter ngomong, aku gagap. Tuhan, aku begini, aku begitu. Tuhan tuh pertanyaannya simpel kok, kamu punya apa? Coba, Musa jawabnya apa? Aku nggak punya apa-apa. Berapa banyak orang-orang di tempat ini ketika Tuhan tanya dalam hidupmu, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku kan cuma orang kecil. Ayo, Tuhan nggak butuh itu. Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa jawab, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, ada tongkat tuh. Masa tongkat? Oh sorry to say. Tongkat yang bukan apa-apa ini ya saudaraku. Dipakai Tuhan membelah laut merah. In case ada di tempat ini saudara yang berkata kepada saya, Pastor,
Siapa saya? Pastor, saya nggak punya modal yang cukup. Pastor, persaingan bisnis sudah semakin susah. Saya nggak punya koneksi. Come on. Apa yang ada di tanganmu? Kata Tuhan hari ini kepada pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Masih ingat janda? Elia tanya apa sama dia? Apa yang ada di tanganmu? Dia bilang apa? Gak ada. Saya gak punya apa-apa kecuali sedikit tepung dan sedikit. Ada di sini yang sukanya ngomong gitu sama Tuhan? Sedikit. Aku tuh sedikit. Aku dibandingin yang itu sedikit. Tuhan gak butuh saudara ngomong itu. Hari ini dia bertanya kepada saudara, what is in your hand? Apa di tanganmu? Karena bahkan minyak yang tinggal sedikit itu never run dry. Tidak pernah habis. Minyak yang sedikit Pak, bukan apa-apa itu. Dipakai Tuhan membalik keadaan janda miskin ini. Dia bukan hanya keluar dari hutang piutang suaminya. Dia keluar berkelimpahan. Oh, come on. Yang apinya menyala-nyala di tempat ini. Come on, yang imannya dibangkitkan boleh teriakan aminmu yang paling keras. Aminmu yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Yuk, tidak ada rotan akar pun jadi. Come on. Buang mulai hari ini ya saudaraku, jangan batasi diri saudara sendiri dengan semua keterbatasan saudara. Saya sering mengatakan ini, let God be God. If you believe He is God, let Him be one. Belajar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Mulai hari ini boleh yuk Bapak Ibu yuk. Saya tuh belajar dalam hal ini kepada Pak Obajaya saudaraku. Bahkan di momen dimana dia itu seorang pengusaha yang gak punya apa-apa. Dia cuma punya uang 10 juta. Dibelikan mesin saat itu ya saudaraku, 10 juta itu besar, tahun berapa. Tapi mesinnya tuh gak ada apa-apa. Compare dengan kompetitornya yang mesinnya 300 juta. Tapi selama saudara sudah ngomong dalam diri saudara, yang ini gak bisa dikalahkan. Itu keran-keran hikmat itu berhenti loh saudara. Ya sudah saudara freeze aja kayak bangsa Israel, kayak Saul. Keran-kerannya itu tertutup. Hanya ketika saudara bisa berkata, I can beat you. Itu keran itu nyala saudara. Air hikmat itu ngalir. Tiba-tiba saudara bisa ngelihat, Pastor Obaja punya 10 juta. Dia ikut expo Pak. Expo yang jual mesinnya 300 juta. Teknisi-teknisinya kan gak tahu saudara punya uang berapa. Tanya-tanya aja dengan pede. Banyak orang mau tanya aja takut loh. Ngeper loh. Udah tanya, nanti kalau gak jadi beli, ya gak apa-apa. Saya tuh menemukan dalam kehidupan suami saya Pak Jo ya saudaraku. Sering kali ya Tuhan menunjukkan kepada saya. Tahukah saudara bagaimana Tuhan memberikan tempat-tempat yang permai. Bagaimana Tuhan memberkati gereja kita dengan begitu rupa ya saudaraku. Di kota Solo Project yang akan berjalan. Tahukah saudara apa yang dilakukan? Pak Jo itu paling sering ini. Tahu nih koordinator saudara. Jalan-jalan puter-puter Pak. Lihat tanah. Saya istrinya aja ngomong gini. Memangnya mau beli? Lah memangnya kenapa kalau enggak? Saya tuh dijawab kayak gitu terus saudaraku. Setiap kali saya bilang, sungkan kalau gak beli. Segala yang diinjak kakiku. Jawabannya gitu saudaraku. Tuhan berikan, kata dia. Satu kali dia pergi ke satu expo saudaraku, pulang-pulang bawa brosur rumah. Saya bilang, emangnya mau beli?
Loh, dimulai dari brosurnya dulu. Loh, banyak di antara saudara nggak berani tuh ngambil brosurnya. Nggak berani tuh lihat rumahnya. Nggak berani tuh nginjak tanahnya. Halo? Come on. Saya mendengar satu kesaksian ya saudaraku. Dari salah satu orang SG di bawah kita. Saudara tahu, dimulainya dari apa? Dia doa sama Tuhan, ya ampun, bukan SG kita, salah satu hamba Tuhan saudara. Satu kali dia datang, dia ngeliat loh, waduh Tuhan, seandainya saya bisa punya mobil yang dipunyai. Saudara tahu dimulai dari apa? Dia beli dulu miniaturnya Alphard ditaruh di depannya. Dashboard mobilnya. Dari miniatur Alphard dia pegang. Tuhan, satu hari nanti si miniatur bekerja. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kau lihat itu terjadi atas hidupmu, itu jadi dirimu. Dia terus lihatnya kalau nyetir miniatur Alphard. Lihatnya kalau nyetir miniatur Alphard. Pak Jo nginjak-nginjaknya dalam nama Yesus tanah. Sampai satu ketika miniatur Alphard itu berubah jadi Alphard sungguhan, saudaraku. Oh come on, saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Saya nggak dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Come on, satu demi satu, apa yang diinjak suami saya terjadi Tuhan berikan. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Pak Obajak mesin 10 juta, dia tanya, teknisi ngomong, dikira potential buyer saudara. Dijelaskan dengan detail, ini mesinnya begini loh, cara kerjanya begini. Pak Obajak tanyanya detail sekali, coba saya lihat dalam mesinmu kayak apa, cara ngerakitnya gimana, seperti apa, dibuka dalamnya, dilihat ini caranya begini, ini caranya begitu, didengarkan, dikumpulkan semua brosurnya, dikira mau beli. Dari semua brosur-brosur, dari semua yang diceritakan, dari semua yang Pak Obaja bisa dengar, pulang mesin 10 juta dengan tangannya sendiri diubah saudaraku. Bisa produksi dan menghasilkan sama dengan atau setidaknya setara dengan yang 300 juta. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kadang hikmat itu keluar dalam kondisi kepepet. Halo, boleh Bapak Ibu? Sejak dari hari ini kembangkan pola pikir itu. Jangan pernah berkata lagi, Pastor aku bukan anak siapa-siapa. Pastor aku bukan apa-apa. Pastor aku orang yang tidak ada ininya, tidak ada masa depannya. Stop! Watch out what you say. Hati-hati dengan perkataanmu, dalam perkataanmu ada kuasa. Apa salahnya sih saudara sama-sama ngomong bilang aku ini orang yang diurapi Tuhan. Ngomongnya jangan aku ini orang yang diurapi sih pastor diurapi. Kayak tadi itu loh saudaraku, Daud tidak mendatangi Goliat dengan dia lari. Aku anak raja segala raja. So what? Yang kedua saudaraku, yang pertama tadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Mengembangkan wisdom yang unkonvensional saudaraku, hikmat yang tidak biasa. Boleh nggak kembangkan kreativitas? By the way, Yesus kita tuh kreatif loh. Coba, penginjilan mana yang lebih kreatif dari Yesus? Zaman itu orang kalau khotbah, kita aja sekarang lah Pak, khotbah di mana? Gereja lah bait Allah kan, kalau zaman dulu bilangnya. Yesus khotbah di mana? Ada nggak zaman sekarang khotbah di atas kapal Pak? Loh Tuhan kita tuh kreatif loh. Dia khotbah, dia naik ke atas kapal, berlabuh, berlayar ke sana, ngadain mujizat. Itu gimana semua orang yang datang di situ nggak percaya? Come on, He is a creative God. Dia khotbah,
di atas bukit. Pada saat dia disuruh bayar pajak, dia ambil ikan, keluarin uang, bayarlah apa yang seharusnya kamu bayar. Our God is a creative God. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dan kabar baiknya saya perkatakan buat saudara. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang kreatif itu. Artinya dalam dirimu mengalir DNA kreatif. Jangan pernah berkata lagi, pastor, saya nggak punya apa-apa kok, mau gimana? Come on, dengan sedikit sentuhan loh saudara. Apa yang saudara sebut sebagai leker. Dirubah dikit aja jadi The Crips, harganya udah berapa? Coba. Loh sekarang saudara kalau beli leker tuh berapa toh? Berapa saudara leker? 2.000 aja dapat. 1.500 kemarin tuh saya ada pameran di bawah mall tuh. Masih dapat. Begitu namanya diganti. The Crips. Berapa tuh saudara bayar? Nah loh 20.000 aja belum tentu dapat sekarang. Paling murahnya udah berapa kan? Nah tuh 10 kali lipat. Saudara di sini keluar ngopi di pinggiran. Paling bayar berapa bapak-bapak? 5.000 dapat? Boleh ya? Ngopi pinggir ya. Sekarang Starbucks saudara diganti aja namanya. Dikasih sedikit diulek-ulek. Gimana lah caranya saudaraku? Starbucks saudara bayar berapa? Berapa kali lipat? Senggol kiri kanan, be kreatif. Be kreatif. Einstein itu ngomong ya, jangan mimpi. Saudara melakukan hal yang sama terus berharap hasil yang beda. Itu mimpi. Malah itu mujizat. Yang namanya kreatif, melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Come on. Saya dulu ya saudaraku, hal kecil lah. Dikasih budget, waktu udah bertahun-tahun lalu, udah lama lah saudaraku. Dikasih budget, disuruh mengadakan Natal anak. Ditambahin, Natalnya yang spektakuler. Oke dong, kita kan pegang divisi anak, oke jalan. Oke jalan. Dikasih budget berapa? Ini zaman mungkin ada kali ya sudah 15, lebih mungkin 15 tahun yang lalu. Saya dikasih budget 500.000 saudaraku. Saya tanya saudara, mau diapain itu saudara? Natal anak spektakuler. Saya dikasih budget 500.000. Datang dong saya sama gembala sidang saudara. Which is happen to be my husband kan gitu saudaraku. Sama suami sendiri, saya komplain. Ini dikasih budget segini, Natal spektakuler, mau bikin apa? Saya bilang. Saudara tahu suami saya dengan santainya jawab saya apa saudara? Pakai lutut. Saya disuruh doa saudara. Saya antara ini saudaraku, saya nego-nego tipis lah saudaraku, akhirnya dinaikin. Oke lah, dikasih 1.500.000. Saya tanya, kalau itu saudara apa yang akan saudara lakukan? Saudara bilang nggak bisa? Saudara bilang omong kosong, saudara bilang saudara marah-marah, saudara berpikir negatif terhadap leader, saudara tidak melakukan apa-apa, saudara komplain, saudara do nothing, what will you do? Saya disuruh doa ya 1.500.000 tak bawa ke dalam doa saudara. Tuhan dikasih 1.500.000, terima kasih. Sama seperti 5 roti 2 ikan saya bawa di hadapan Tuhan saya. Beri aku hikmat-Mu Tuhan. Beri aku Tuhan. Oh hikmat untuk bisa mengerjakan. Anointing to get it done. That is the first you need to know. Saudara tahu apa yang saya lakukan dengan uang itu? Saya sulap satu gereja saudaraku, saya jadikan jungle. Saya berpikir ini Natal mau buat apa ya, biar anak-anak tertarik apa ya, dananya budgetnya kurang. Saya bikin jungle, saudara tahu kenapa? Lah budgetnya terbatas, saya kumpulin daun-daun di luar sungguhan saudara. Loh saya beneran, ranting-ranting apa yang sudah dibuang saya kumpulkan. Bukankah hikmat kadang datang saat kefepet? Tapi dengar ini saudara.
be creative. Hari itu mereka berkata kepada saya, Pastor, ini dekor di mana? Wah, pasti mahal ya, Pastor. Saya cuman asal tahu aja, saudaraku. Kadang kalau kita ceritakan bumbu dapurnya, nggak terasa mujizatnya, saudara. Tapi ya mereka tidak tahu, teman-teman semua bekerja keras, saudara. Mereka kumpulkan satu demi satu. Mereka hias, mereka ubah. Benar-benar terasa seperti hutan, saudaraku. Satu ketika mulai kan, dipercaya lebih dong saudaraku. Sharing visi kan, dipercaya lebih. Jangan pernah komplain dengan apa yang ada di tanganmu. Come on, come on. Jangan pernah komplain dengan apa yang ada di tanganmu. Yesus memberi contoh. Naikkan itu di dalam doa dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan di tanganku ini. Aku percaya Tuhan berikan hikmat. Apa yang sudah Tuhan berikan jadi terobosan. Next time lagi, dipercaya lagi saudara. Kali ini sudah membuktikan. Tambahlah budgetnya, tapi masih kecil. Terus saya mikir ini mau diapain ya kali ini ya Pas. Mau kita bikin apa ya? Tuhan kasih hikmat lagi. Under the sea. Anak-anak sukanya ini saudara. Under the sea. Lah Pastor terus gimana? Ikan hias harganya mahal. Saya kontak jemaat. Saya tahu ada kenalan yang punya toko ikan hias. Mau nggak promosi saya bilang. Tuh ikan-ikan hiasmu bawa semua ke gereja. Boleh dijual, boleh dipromoin, taruh tuh nama-nama toko gede-gede. Dia bawa semua ikan hias saudaraku. Anak-anak masuk, lihat segala macam. Saya kerjasama dengan pecinta binatang. Mereka bawa kura-kura, mereka bawa segala macamnya. Saya katakan boleh, mau ceritakan dan edukasi anak-anak. Saya bilang, saya akhirnya gandeng sana, gandeng sini. And everything is for free. Diubahlah gereja kita menjadi under the sea. Saudara boleh nggak dengar yang lain lah. Hikmat datang saat kepepet. Tapi itu semuanya bisa kau lakukan kalau rohmu menyala-nyala. Tuhanmu, Tuhan yang kreatif. Pernah lihat ikan yang bibirnya kayak pakai lipstik? Gak perlu beli mahal saudara, bibirnya sudah. Pernah lihat ikan yang tidak usah pakai baju? Ekornya sudah seperti baju. Itu apa yang cupang yang saudara suka lihat? Betapa cantiknya kan? Itu kan seperti kayak tarian flamenco saudaraku. Ekornya sudah melambai-lambai. Tuhanmu kreatif. Sejak kapan kita anak-anaknya tidak kreatif? Come on, come on. DNA itu mengalir dalam hidupmu. Jadi kreatif. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan pikirnya ATM, apa Pastor? Duit gitu. Bukan saudaraku. Uang kalau dikejar itu punya sayap saudara. Dia terbang. Kejarlah hikmat, Alkitab berkata, nilainya lebih dari emas dan perak. ATM, amati, amati, semua dari amati. Minggu lalu saya katakan apa? Sediakan dana untuk belajar. Jangan hanya punya dana untuk makan Bapak Ibu. No, harus sediakan dana untuk belajar. Kalau saudara sudah sampai di satu level tertentu di mana saudara bisa pergi ke luar negeri, why not? Pastor, bicara luar negeri, makan aja puyeng. Ya sudah, luar negerinya bawa YouTube. Ada kok semua di YouTube. Tapi pertanyaan saya, sama-sama nonton YouTube, yang ditonton apa? Ayo. Nah, ketawa toh saudaraku. Sama-sama nonton YouTube, yang ditonton cuman hahaha. Boleh enggak? Sama-sama pergi ke luar negeri, saya tanya, ngapain kalau ke luar negeri? Ibu-ibu shopping. Kalau ke luar negeri ngapain? Healing. Boleh enggak sih sama-sama saudara ke luar negeri, sama-sama saudara buka YouTube. Belajar.
Karena yang ketiga saudara, poin yang berikutnya yang saya mau bagikan. Sama-sama melakukan sesuatu, kerjakan dengan excellent. Kerjakan excellent. Jangan separuh-separuh. Bukan cuman kreatif, tapi excellent saudara. Bicara soal kreatif ya Bapak Ibu. Ada satu orang dari Uganda. Dari keluarga yang mampu sama papanya dilempar ke Amerika. Ke Atlanta untuk belajar. Sama-sama saudaraku dia belajar. Satu kali dia pergi ke hotel. Mungkin buat saudara ini sesuatu yang biasa sekali. Saudara pernah ngalami enggak? Kita kalau di hotel sabun cuci itu loh Pak. Pernah ngalami enggak? Baru dipakai sehari besoknya udah diganti baru. Nah pernah ya. Buat kita itu biasa kan. Buat dia telepon papanya, Pak di sini ada keajaiban. Di Uganda saudara untuk orang makan aja susah. Boro-boro mikir sabun mandi. Jangankan mikir mandi Pak, makan aja gak punya uang kok. Satu kali dia melihat keanehan itu dan dia berkata dalam hatinya, aku akan membuat bangsaku bisa mandi gratis. Dia ngomong sama papanya, di sini sabun dibuang-buang Pak, baru dipakai cuci sehari buang. Dan kalau orang di luar negeri saudara harus tahu loh, dibuang tuh dibuang beneran saudara. Kadang beda ya, kita dibuang ada arti yang lain saudara. Kalau di sana tuh dibuang ya beneran dibuang, udah dibuang. 3 tahun berselang saudara, dia melihat fenomena itu, dia mendirikan satu yayasan kemanusiaan. Dia utarakan, dia katakan idenya, dia berkata kepada mereka, bangsaku gak bisa mandi, bangsamu sabun dibuang-buang. Boleh enggak aku minta semua sabun yang kamu buang itu. Dalam waktu singkat 40 hotel menandatangani perjanjian. Terkumpul 50 ton sabun saudara. Dia bekerja sama dengan kargo saudaraku yang memang punya hati misi saudara. Dikirimlah 50 ton sabun itu saudaraku ke Uganda. Dikelola papahnya yang punya pabrik sabun. Dikelola sama papahnya saudaraku. Disterilkan lagi, dibikin baru lagi itu sabun-sabun yang sudah dibuang. Dari apa yang dia lakukan ini saudaraku, dia membuat seluruh bangsanya mandi pakai sabun gratis. Boleh enggak saudara? Terjadi. Kreativitas. Dan sekali kau melakukan sesuatu, lakukan excellent. Lakukan excellent. Jangan malas. Jangan berkata, yang penting udah. Enggak. Kalau bisa, lakukan excellent. Saya tuh suka diprotes anak. Anak saya suka ngomong sama saya, Mami itu kalau ngasih orang kado, kok aneh-aneh. Mbok ya sudah kado dikasih. Kok sukanya dibungkus, di ini, di itu, diapain. Kalau enggak ada waktu ya enggak ini saudaraku. Tapi tuh kalau kasih kado saya tuh suka yang emang orang aja lihat wajahnya aja tuh udah kayak keterima gitu saudara. Jadi anak saya suka protesin saya, Mami tuh aneh kenapa toh nanti juga itu dibuang. Saya bilang betul, kadonya dibuang. Tapi kan hatinya udah seneng duluan. Dan senengnya lihat tuh kado gak akan dibuang. Come on. Saya khotbah hari Minggu Bapak Ibu semua di sini para pelayan Tuhan ya, jemaat Tuhan ya. Saya enggak asal loh saudara. Anak saya nomor 2 itu fashion konsultan saya saudara. Sehari 2 hari sebelum saya khotbah, saya persiapkan loh saudaraku. Saya tidak ketemu saudara tanpa persiapan. Dan saya punya prinsip ya saudara. Wajah cantik itu yang ngasih Tuhan. What can you do? Ya bisa dioperasi plastikan saudaraku. And which is okay. Tapi bolehkah saya katakan ini? Ada yang tidak bisa dibeli. Dan saudara tidak diberikan.
karakter hati, roh. Itu saudara harus kerja keras menempanya. Boleh gak sih datang ke tempat ini jangan asalan cari Tuhan. Ketemu Tuhan yang excellent dong. Excellent bukan hanya penampilan. Duh, saya persiapan loh saudara, serius. Anak saya tuh yang nomor 2 sampai kalau sudah knock, saya ketuk pintunya dia udah, what katanya. Dia udah tahu. Nanti saya akan masuk, ting, Gaby. Saya bilang, which one? This one or this one? This one or this one? This one or this one? Nanti belum ininya, belum apanya, belum ininya, belum yang ini. Dia sampai, katanya. Mami ngapain sih? Sama-sama lakukan sesuatu saudaraku. Saya ingin memberikan contoh ini bukan dalam artian saudara harus sampai gimana enggak ya saudara. Dengar ini, you are who you are. Spotlight itu bukan merubah hidup saudara. Spotlight itu hanya menampilkan dan menonjolkan siapa the truly who you are. Lakukan itu di tempat, anak saya pernah tanya saya, why do you do that? Saya selalu katakan, saya tidak melakukan itu untuk siapapun. Saya melakukan because of who I am. Saudara kerja bagus, jangan hanya karena dilihat bos. Tampil bagus bukan karena bos lihat. Bukan asal bos senang. No, that is who you are. Pada saat Tuhan taruh spotlight itu hanya akan menonjolkan who you are. It doesn't change you. That is just you. But this time he give you platform. Doa saya dari tempat ini ada pribadi-pribadi yang excellent. Hidupmu excellent. Sama-sama seorang dokter kau kerjakan tugasmu dengan excellent. Sama-sama seorang profesional muda kau kerjakan apa yang dipercayakan dengan excellent. Sama-sama seorang bisnismen kerjakan bisnismu dengan excellent. Bukan hanya cari keuntungan, no. Tapi jawab kebutuhan konsumenmu, saudaraku. Apa yang mereka butuhkan? Saudara jadi jawaban buat mereka. Apa yang mereka minta 1 kau berikan 2. Come on, be excellent. Yang terakhir saudara, ini justru yang paling penting. Saya boleh minta pemain musik maju ke depan? Ini yang paling penting saudaraku. Di atas segalanya dan semuanya, bolehkah saya katakan ini? Punyai hubungan yang dekat sehingga cepat engkau bisa dengar instruksinya Tuhan. Kalau ada satu kesaksian saya pakai tempat ini saja boleh Bapak Ibu. Tempat ini jatuh dari langit saudara. Pastor, yang benar aja. Apanya yang jatuh dari langit? Yes. Kami gak pernah berpikir untuk masuk ke daerah ini saudaraku. Kalau ada daerah lain mungkin certainly not this place. Tapi tahukah saudara, ada banyak yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan berikan kepada orang yang dikasihinya. And that is real Pak. Boleh saya tambahin lagi yang bikin jengkel? Pada waktu tidur. Boleh gak atau jadi orang-orang yang dikasih Tuhan saudara? Instead of saudara terus meminta, mencari apa Tuhan, berkati aku lebih Tuhan. Boleh gak diganti? What can I do Lord to make you happy? Aku bisa apa? Capek gak sih doa datang minta terus sama Tuhan? Sekali-kali dong. Tuhan, apa yang aku bisa kasih? Aku dikasih hidup, aku dikasih nafas. Aku dikasih semua yang baik. Apa yang aku bisa kasih? Kepada orang yang dikasihinya. Come on. Saudara berkata, Pastor, tapi aku punya masalah. Pastor, keadaanku seperti sekarang ini. Bukankah dia berkata, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Saudara takut apa?
Itu dia. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Bahkan di saat engkau tidak mengerti, dia terang buat jalanmu. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Aman jemaat Tuhan. Dengan segenap hatimu bangkit berdiri dan pujikan pujian ini, katakan Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dengar saudara, dengar katakan ini. Even though I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Saudara berkata, Pastor, aku tidak melihat. Pastor, aku tidak merasakan apa-apa. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala, bangkit. Engkau mulai melihat apa yang tidak terlihat. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. That is who you are, Lord. It's you are. Waymaker, miracle worker. That is who you are. That is who you are. Katakan saudaraku. That is who you are. That is just you, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. Sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Buka matamu, saudaraku. Even when you don't see it, He's working. Dia bekerja, saudaraku. Boleh nggak saya ajak, saudara? Karena kadangkala yang terjadi roh kita itu nggak cukup menyala. Apinya padam. Jadi saudara nggak punya kekuatan lagi. Imannya loyo. Jadi saudara kayak melihat semua gelap, sama seperti Saul dan musuhnya. Itu sebabnya, dan pasukannya saudaraku. Itu sebabnya boleh nggak saya ajak keluarga Allah puasa lagi yuk. Coba senggol kiri kanan, saudara paham dong ada di gereja apa? Kita puasa 10 hari, coba senggol kiri kanan. Buat keluarga Allah 10 hari kecil. Kecil tuh udah biasa kan? 50 hari udah pernah, 100 hari hajar. Kan banyak loh di sini yang saya dengar puasa, bahkan kemarin saya dengar kesaksian 7 bulan dia puasa. Ada lagi yang kesaksian 1 tahun puasa. Oh, sebagai akibatnya Tuhan kerjakan dahsyat karya Tuhan. 10 hari. Kita akan mulai puasa besok hari Senin, tanggal 28 September sampai kita akan selesaikan tanggal 6. Setelah itu tanggal 9 September gereja kita akan mengadakan anniversary ulang tahun gereja kita di Jakarta, saudaraku. Akan dilayani oleh hamba Tuhan bernama Pastor Star Driven. Ini hamba Tuhan berasal dari Amerika, saudara. Saya mengalami, saudara, pertemuan pertama saya. Beliau ada di Afrika,
Beliau melayani di Nigeria, saudaraku, di gereja di tempat yang kami datang. Saat itu, saudaraku, mama dari suster saya, itu sudah hampir gak ada. Sedangkan suster saya telepon saya, Mom, dia panggil saya Mom, saya harus gimana? Saya menghargai tanggung jawabnya dia. Dokter sudah berkata mama saya tidak ada harapan. Tapi kan waktu itu saya ada di Nigeria, saudaraku. Dia mau tinggal anak saya, dia gak bisa. Saya harus gimana? Dia telepon saya harus gimana? Hari itu saya minta Pastor Sardivan berdoa dari tempat yang jauh. Saya perkatakan kepada suster saya, mamamu hidup. Mamamu hidup. Mamamu hidup. Saya minta Pastor Sardivan berdoa bersama-sama, saudaraku. Pada saat itu kami sehati, kami sepakat. Hebatnya saudara, suster saya berkata, Mom, aku percaya yang Mom katakan. Aku akan tunggu sampai Mom pulang ke Indonesia dan aku tahu mamaku hidup. Sampai dari waktu saya pulang, saudaraku, mamanya disembuhkan total, dia merawat mamanya. Mamanya tidak meninggal, hidup. Ada begitu banyak mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang ini. Saya berdoa ya saudaraku, gereja kita agak hati-hati saudara, jujur membawa hamba Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku, apa yang Tuhan karunia, yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya itu biarlah itu diimpartasikan atas gereja di Indonesia. Tanggal 9 September saudaraku. Let's make this place full house, amin. Undang sebanyak mungkin orang. Saudara tahu enggak? Ibadah yang pertama saat ini itu sudah sampai belakang full ininya. Ibadah yang pertama dimulai jauh lebih sedikit dari saudara. Sekarang saudara baru berapa lama di tempat ini? Ibadah kedua Pak Budi? 3 bulan. Hampir belum ada 4 bulan, baru 3 bulan. And there you go. Tuhan akan tambah-tambahkan dan terus Tuhan tambahkan. Semakin banyak yang hidupnya diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke, mulai besok Minggu, besok Senin kita mulai puasa saudaraku. Buat saudara yang mau ikut UC di Solo, come on, ayo tanggal 12 sampai 14, belum terlambat. 300 orang dari Jakarta berangkat sama-sama. Saudara yang bisa, ayo ikut sama-sama karena pasti seru sekali. Setiap UC ada peremaan yang baru. Oh Tuhan kerjakan sesuatu yang baru saudaraku. Boleh angkat kedua tangan saudara, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Come on, apa yang dipegang tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Tubuhmu sehat. Amin. Jiwamu baik. Kuat rohmu. Amin. Panjang umurmu. Untuk memberitakan semua perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, kau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.